wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, sebelum acara kita mulai, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya tema untuk kajian kita pada hari ini apa? Karena pamfletnya kan sudah disebar ya kemarin. Nah, teman-teman, pada menjelang siang hari ini, hari Sabtu 16 Oktober 2021, kita bertemu secara virtual, tetapi tidak menghalangi semangat kita, nggih. Tetap semangat, nggih. Nah, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu mengenal potensi muslimah yang keren, kreatif, inovatif, dan produktif. Wah, menarik sekali bukan temanya? Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita mungkin bingung ya, mau kemana-mana terbatas, mau melakukan kegiatan di luar rumah pun juga sepertinya terbatas. Nah, bagaimana ya cara kita agar tetap produktif di masa pandemi ini sebagai muslimah yang keren? Nah, materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Qurrata Ayun. Saya sampaikan biografi beliau ya. Ibu Qurrati Ayun lahir di Lumajang 16 Maret 1984. Menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah di Yayasan Miftahul Huda, Desa Selo Anyar, Pasirian, Lumajang. Melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Lulusan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam dan S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini beliau sedang menempuh program doktoral Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus sebagai dosen tetap di Fakultas Agama Islam. Masya Allah. Berkecimpung di dunia pendidikan Islam sejak tahun 2007, mengawali karir sebagai guru sekolah dasar Islam di SD Hashim Singosari, Malang, hingga akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah. Memiliki pengalaman ikut dalam berbagai ajang kompetisi guru dan kepala sekolah berprestasi sampai tingkat nasional. Salah satunya adalah finalis guru PAI berprestasi tahun 2017 tingkat nasional. Salah satunya adalah finalis guru PAI berprestasi tahun 2017 tingkat nasional, juara 1 kepala berprestasi tingkat Kabupaten Malang tahun 2015, finalis best practice kepala sekolah tahun 2017 tingkat nasional. Beliau juga aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional. Buku yang telah terbit diantaranya Pendidikan Islam, Kajian Filosofi, Konsep dan Aplikasi, buku ajar pendidikan agama, buku ajar peradaban, teknologi dan kebudayaan, buku pengelolaan berbasis riset, teori dan praktek, dan buku Membumikan Al-Quran dan Sholawat, Pembinaan Keagamaan di Universitas Islam Malang. Masya Allah, dosen kita pada hari ini, pemateri kita pada hari ini sangat berprestasi sekali ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau pada hari ini. Baik, langsung saja nggih kita simak dan ikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayun. Kepada Ibu Ayun, waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, sebentar ya. Bentar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Kecamatan Blimengan saja yang saya banggakan, seluruh pengurus Simaprodi Piaut, ya, yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada kajian hari ini. Ada 18 orang di sini. Ini adalah calon ibu-ibu yang hebat tentunya, di mana sekarang sudah ada beberapa yang sudah berkeluarga mungkin ya. Berarti sudah ada yang menjadi seorang ibu. Sebagian juga saya tidak asing. Ini ada beberapa yang ikut Master Maba tahun ini sama saya juga, dari BK Maba sebelumnya juga. Walaupun mungkin di bangku kuliahnya tidak bersama Bu Ain, tapi kita diberi kesempatan ketemu di ini ya, program Master Maba ya. Jadi beberapa sudah kenal, walaupun belum ketemu di tatap muka. Semoga nanti segera bisa ketemu di kampus. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas, menambah wawasan, belajar bersama-sama dengan ibu-ibu hebat semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf tadi ada pergeseran waktu sekitar 30 menit ya. Nah ini ada 18 dengan saya. Itu saya akan sangat berbahagia sekali kalau bisa on cam sebenarnya, karena biar bisa menyapa satu sama lain, begitu kita saling bertatap muka di dunia virtual seperti ini, itu akan lebih senang saya. Biar saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Ini soalnya gambarnya kan ada yang tidak. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai aja. Mungkin ada beberapa yang sudah punya banyak pengalaman lebih daripada saya, ya kita sharing aja nanti. Itu ya Mbak Moderator ya. Jadi sifatnya kita sharing aja, kita diskusi aja. Mohon izin saya share screen dari materi saya ya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa ya. Kelihatan deh. Bisa kedengaran jelas? Jelas. Jelas, Bun. Nanti kalau misalnya kurang jelas suaranya bisa diinfokan ya. Baik, ini materi yang saya terima kemarin dari panitia ya. Belum. Oke, saya atur kelihatan. Ini judulnya ini, mengenal potensi muslimah yang keren, kreatif, inovatif, dan produktif. Ini sepertinya sosok perempuan masa kini yang kita idam-idamkan bersama ya. Dan mudah-mudahan dengan forum ini nanti kita lebih semangat untuk bisa mewujudkan sosok yang ideal ini ya. Baik, sedikit banyak tadi kurikulum vitae saya sudah dijelaskan oleh Mbak Moderator. Saya asli Lumajang ya, tapi saya tinggalnya di Singosari sekarang. Jadi nanti bisa main-main yang rumahnya sekitar Singosari atau di Malang aja. Kalau sehari-hari saya kantornya di LPIK,
Walaupun holisnya saya di FAI sebenarnya, sama dengan ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Oke, lanjut aja. Baik, saya memberikan pengantar kajian kita pada hari ini lewat surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, ini mungkin ibu-ibu, mbak-mbak sudah hafal semua ya ayat ini, karena memang ini ayat sangat familiar sekali, sering kita dengar dan dipakai dalam berbagai kesempatan kajian, gitu ya. Nah, kurang lebih maksud dari ayat ini adalah di sini tidak ada pembedaan ya antara laki-laki maupun perempuan dalam hal satu, secara peran, secara kesempatan, secara hak akses, gitu ya, itu tidak ada beda. Ya, baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak dan tanggung jawab masing-masing. Ada kalanya mungkin sama, ada kalanya mungkin setara, ada kalanya memang persis, gitu ya. Nah, itu nanti lebih lanjut kita diskusikan di slide berikutnya. Baik, dari sini jelas ya, laki-laki ya juga diperintah oleh Allah untuk sholat. Perempuan juga, laki-laki diperintah untuk zakat, dan lain sebagainya. Perempuan juga, ya kan? Di sini laki-laki juga diperintah oleh Allah untuk apa? Mengamalkan atau mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Perempuan juga tidak ada di situ pembedaan. Oke, itu maksud dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Oke, next slide. Nah, ini mohon izin saya sedikit bercerita bagaimana kondisi perempuan gitu ya sebelum Islam datang. Nah, mungkin mbak-mbak, ibu-ibu sudah pernah dengar juga ceritanya bagaimana perempuan waktu zaman jahiliyah dulu, gitu ya, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah ini datang, gitu ya, diutus, gitu ya. Nah, yang pertama, halo host mungkin bisa mengadmit tuh, ada yang baru gabung. Yang pertama ada istilah wa'dul banat, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Sebuah keluarga jika melahirkan anak perempuan pada waktu itu, maka secara otomatis akan dibunuh hidup-hidup dengan cara dikubur pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena satu itu membuat aib keluarga. Paradigmanya begitu pada waktu itu. Ya, jadi yang disondingkan atau yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat setempat jika punya anak perempuan itu aib keluarga, sehingga membuat keluarganya tadi merasa hina, gitu ya. Endingnya dikubur hidup-hidup, dibunuh, seperti itu. Itu kondisi perempuan pada waktu sebelum Islam datang. Cukup mengerikan kalau itu masih ada sampai saat ini, gitu ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nasib perempuan hari ini. Baik, ini sekedar review dari saya, gitu ya, karena cerita ini sebenarnya semuanya sudah pernah tahu. Baik. Kemudian setelah Islam datang, hal itu menjadi berubah. Karena apa? Karena justru Islam itu datang dengan membawa misi sangat memuliakan perempuan. Ada banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan itu seperti cermin. Laki-laki dan perempuan itu memiliki sedikit perbedaan derajat ketika perempuan itu menjadi seorang ibu, gitu ya. Justru di sini Islam sangat memuliakan perempuan yang merubah statusnya menjadi seorang ibu. Itu ada dalam hadis Rasulullah ya, ketika ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak saya muliakan dalam hidup saya? Rasulullah menjawab, ummuka, gitu kan. Kemudian si sahabat masih merasa tidak yakin, bertanya lagi, siapa Rasulullah? Ummuka, gitu kan. Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, Rasulullah tak menjawab ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, gitu, ayahmu. Baik, dari sini kita benar-benar sangat merasakan perbedaannya ya, bagaimana kedudukan perempuan sebelum Islam datang dan sesudah Islam datang. Dan ini Al-Quran yang berbicara.
Baik. Cermin ini menarik ini untuk kita pahami juga, kita perempuan masa kini, bahwa cermin di sini maksudnya apa? Di dalam salah satu ayat Al-Quran itu disebutkan juga bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti cermin. Maksudnya gimana? Laki-laki yang baik itu akan mendapatkan perempuan yang baik. Sebaliknya, perempuan yang baik juga akan mendapatkan laki-laki yang baik. Tapi di satu sisi, jika memang kita laki-lakinya kurang baik, kemungkinan besar dia juga mendapatkan perempuan yang kurang baik. Sebaliknya juga begitu, perempuan yang kurang baik dia akan mendapatkan laki-laki yang kurang baik. Kalau kita mendengar itu ada istilah seufu gitu ya. Nah, itu maksudnya ini. Oke, tapi kita kemudian diberi penjelasan atau pencerahan lagi di dalam Al-Quran bahwa udahlah, kita nggak usah terlalu memikirkan dia baik atau tidak gitu kan. Yang paling penting kita baik dulu, karena nanti itu akan secara otomatis akan menjadi cerminan gitu. Akan menjadi cerminan, kita itu akan menjadi cerminan pasangan kita nanti gitu. Artinya enggak dinaksik aja, nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Ini semangat aja gitu ya. Ini adalah semangat untuk kita harus menjadi pribadi yang baik agar mendapatkan pasangan yang baik. Nah, ini penting bagi yang belum punya pasangan ya, untuk bisa memantaskan diri, untuk bisa melayakkan diri gitu loh, untuk mendapatkan orang yang pantas dan layak. Baik, lanjut. Nah, kalau bicara tentang perempuan yang keren, kreatif, inovatif, dan produktif tadi itu, ya saya teringat di Siti Aisyah, kan gitu. Oh, ini sebenarnya saya mau ngasih tebak-tebakan tadi. Siapa ya istri Rasulullah, di mana beliau itu dikenal dengan perempuan yang sangat cantik sekali, dengan pipinya yang kemerahan, sehingga dia disebut dengan Humairah gitu ya. Rasulullah kalau memanggilnya itu si Humairah gitu ya, yaitu pipi yang kemerah-merahan, di mana beliau ini adalah juga putri dari Abu Bakar, sahabat Nabi, ya. Beliau juga adalah Ummul Mukminin, gitu ya. Di mana sifatnya selain dia lemah lembut, gitu, dia juga punya sisi rojulah atau maskulin. Contohnya waktu beliau jadi panglima perang, gitu ya. Waktu perang Siffin dengan Sayyidina Ali itu, langsung muncul itu sisi rojulahnya beliau ini. Bagaimana dengan gagah perkasanya memimpin perang pada waktu itu, naik kuda gitu. Siapa bilang perempuan nggak bisa seperti laki-laki berperang di medan perang? Siti Aisyah bisa gitu. Kemudian beliau juga seorang perempuan yang sangat cerdas, terbukti dari banyak sekali hadis Rasulullah itu dirawikan oleh Siti Aisyah. Nah, coba deh kita breakdown satu-satu gitu ya. Sosok ini kenapa menjadi sosok yang ideal? Satu sisi beliau ini adalah seorang istri gitu. Satu sisi dia juga seorang anak yang harus mengabdi kepada orang tuanya. Satu sisi dia juga ummul mukminin, ibu dari seluruh umat mukmin malah. Satu sisi beliau ini juga lemah lembut ketika bersama dengan suami dan keluarganya. Tapi di satu sisi beliau harus gagah perkasa ketika harus dituntut di medan perang gitu. Tapi di satu sisi beliau juga cerdas. Gitu. Beliau ini adalah Siti Aisyah kan ya. Siti Aisyah itu kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Nah, jadi kalau kita butuh lembaran perempuan yang keren, ya, perempuan yang keren, yang kreatif, inovatif, dan produktif, kurang lebih kira-kira Siti Aisyah. Siti Aisyah gitu. So, hari ini, ayo kita jadi Siti Aisyah masa kini. Yang bisa ngurus dapur, sumur, kasur, tapi juga bisa jadi wanita karir, misalnya. Bisa jadi businesswoman juga, misalnya. Bisa eksis di luaran, berpendidikan tinggi, pintar. Kenapa enggak? Kalau dulu Siti Aisyah aja bisa, kenapa kita enggak? Malah kalau kita bisa menjadi sosok ideal seperti Siti Aisyah ini, menjadi Aisyah masa kini, kalah ini lagi-lagi, mumpung nggak ada laki-laki ya di forum kita ini, kalah lagi-lagi. Kenapa kok begitu, Bu Ayun? Yakin laki-laki bisa ngerjakan banyak hal seperti ini. Seperti apa sih? Nih, kayak gini nih.
Bisa kah? Lagi-lagi kayak gini. Satu sisi gendong anak dia. Tangan kanannya lagi masak. Ya kan? Terus tangan kirinya megang laptop. Karena dia jualan all shop misalnya. Jadi dia harus ngerespon. Tapi juga sesekali pegang HP. Karena kerjaannya ada di HP. Misalnya. Tapi satu sisi dia juga harus mikirin kucingnya udah dikasih makan apa belum. Ya, kalau melihara ayam, ayamnya udah dikasih makan apa belum. Satu sisi juga, oh nanti suaminya ulang tahun, ngasih surprise apa ya. Satu sisi juga mikirin, oh anaknya udah bangun apa belum, waktunya sekolah. Teriak-teriak akhirnya, ayo bangun, udah waktunya kuliah, udah waktunya sekolah. Ayo kak, adek. Belum lagi teriak-teriak lagi, sarapan udah siap semuanya, ayo kumpul. Kakinya ini juga gerak ini, seandainya kelihatan ini, sambil ngepel di bawah. Iya Pak, enggak sih? Perempuan itu bisa melakukan kayak gini. Coba deh, ibu-ibu kalian, ibu-ibu kita semua bisa melakukan ini di satu waktu. Dan Bu Ain kadang-kadang bisa juga melakukan seperti ini jika situasinya harus mendukung seperti ini. Karena apa? Karena Bu Ain juga di rumah jadi seorang istri, jadi seorang ibu, juga punya karir gitu ya. Di mana di karirnya Bu Ain juga dituntut harus tetap produktif gitu kan. Tapi bedanya Bu Ain nggak punya usaha sih. Nah, ada tuh yang juga all shopan gitu kan, jadi founder startupnya apa gitu kan, jadi ownernya usaha apa gitu aja tuh. Makanya gambaran ini tuh, visualisasi gambar ini benar-benar mencerminkan perempuan hari ini. Dan ada dan bisa. Jadi kalau kita masih belum bisa seproduktif dan sekreatif, seinovatif ini, ya ayo. Karena ternyata kita bisa dan punya peluang itu. Ini masih kuliah Bu Ayun. Loh, kuliahnya daring kan? Enak banget kan kuliah daring? Tinggal satu perangkat kuliah gitu ya. Perangkat yang lainnya bisa ikut webinar gitu kan. Perangkat satunya lagi sambil bisa all shopan gitu kan. Atau perangkat satu lagi bisa sambil konten Bu Ayun. Nah, kenapa enggak? Semuanya serba menjanjikan untuk hari ini. Hari ini itu eranya sudah era digitalisasi ya. Gimana kita banyak dipermudah dengan mesin, dengan aplikasi gitu kan. Tinggal bagaimana kita sekarang memanfaatkan era digitalisasi ini dengan maksimal. Nah, kita tahu bersama hari ini tuh eranya sudah society 5.0. Masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang paripurna dalam hal penggunaan digitalnya. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan dunia digital yang serba cepat, serba terbuka, serba otomatis gitu ya. Makan nggak perlu ke warung, tinggal telepon, GoFood gitu kan. Mau pergi kemana-mana nggak perlu beli tiket, langsung tinggal pakai e-tiket. Gitu kan? Ada banyak hal yang sekarang kita itu dipermudah, so kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Agar kita bisa mengambil peran dengan semaksimal mungkin. Ya kurang lebih kayak gambar ini tadi. Walaupun banyak sekali paradigma yang mewacanakan perempuan itu cukup 3R tadi itu ya, kasur, sumur, dapur gitu. Oh itu dulu gitu ya. Hari ini kita bisa nambah, tapi bukan mengurangi loh ya. Di sini saya mungkin bisa memberikan garis bawah gitu. Kita nggak bisa keluar dari kodrat kita sebagai perempuan. Mentang-mentang kita bekerja, misalnya lagi kuliah, misalnya lanjutin S2 atau S3, misalnya, nggak mau hamil gitu kan, nggak mau kelihatan gendut habis melahirkan, nanti jadi nggak good looking, misalnya. Ada tuh yang kayak gitu, terus nggak mau ngurusin anaknya, misalnya. Ya gimana caranya semuanya bisa teratasi, di manage. Jangan tanya tapi. Mau adik mau hewan-hewan. Terus gimana caranya Bu Ayu? Oke, sepakat nih Bu Ayu, kita harus seperti itu. Ini gimana caranya? Ini kan nggak mudah. Dulu ya. Nggak mudah. Mainan di dalam. Tolong yang bocor suaranya ya. Ini ada yang bocor kayak ngebu muslihat. Mohon teman-teman mic-nya di mute dulu nggih. Oke, saya lanjutkan.
Gimana caranya? Tips pertama dari saya ini. Mulai sekarang coba kita mau belajar untuk berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu kayak gimana sih? Berpikir kreatif itu ada aja gitu. Alternatifnya, ada aja idenya. Nggak puas dengan satu plan atau satu alternatif, tapi punya banyak plan dan alternatif. Itu kreatif. Nah, kemudian setelah kreatif, inovatif. Inovatif itu adalah bagaimana dia punya keinginan untuk bisa mewujudkan ide-ide kreatif tadi itu. Bagaimana dia bisa mewujudkan sehingga menjadi sesuatu, menjadi karya, menjadi produk. Jadi nggak berhenti hanya sekedar mengangan-angan doang, gitu ya. Nanti kita jadi omdo di sini, omong doang. Nah, harus diwujudkan. Harus ada hal yang baru, hal yang dikembangkan, hal yang luar biasa di sini. Nah, ternyata setelah punya dua ini nggak cukup. Kita harus melakukan kolaborasi. Harus melakukan kolaborasi dengan sesama, dengan teman, dengan kolega, dengan tim. Kenapa? Karena kita kembali kepada rumus awal, manusia itu adalah makhluk sosial, gitu ya. Jadi butuh untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide kreatif tadi sehingga menjadi sesuatu yang inovatif. Penting sekali untuk melakukan kolaborasi dengan orang lain. Di mana di sini ilmu yang perlu dan penting untuk dipunya adalah komunikasi yang bagus. Ya, komunikasi yang bagus. Kalau komunikasi kita jelek, gimana caranya kita bisa menggandeng orang, gitu ya, memahamkan orang, ngajak orang. Nah, penting itu. Oke. Selain itu, setelah mampu berkolaborasi dengan teman, itu di dalam kolaborasi itu juga butuh, tadi kan butuh ilmu komunikasi yang bagus, gitu ya. Dua, butuh ilmu ini, entrepreneur juga. Entrepreneur itu tidak hanya terbatas pada jualan, pinter jualan gitu ya, tidak terbatas itu. Entrepreneur itu lebih kepada setelah aku punya sesuatu, aku punya karya, mau diapain gitu. Punya jiwa untuk apa ya, untuk memarketkan gitu ya, sesuatu yang kita punya menjadi punya nilai jual. Itu entrepreneur. Nah, makanya entrepreneurship hari ini itu penting, ilmu entrepreneurship itu penting, gitu ya. Banyak orang yang kreatif udah, inovatif udah, dia punya karya, dia punya sesuatu, punya prestasi, punya produk, tapi dia tidak punya jiwa entrepreneur, dia bingung mau diapain itu karya. Yang paling gampang hari ini adalah kita show up di media sosial kita, ya nggak? Dengan adanya wadah media sosial internet. Itu salah satunya untuk men-show up-kan yang kita punya. Bukan niatan untuk pamer dan lain-lain, tidak. Kalau yang jualan gimana caranya orang bisa tertarik dengan jualan kita kan gitu. Kalau kita punya karya, bagaimana orang juga tertarik dengan karya kita sehingga bisa memakai karya kita. Kalau di Tandon sendiri kan jadi tidak ada nilai manfaatnya. Nah, di sini. Jadi di kolaborasi ini ada komunikasi yang bagus, ada jiwa entrepreneurship yang bagus gitu. Baik, insya Allah kalau ketiga hal ini kita lakukan, kita bisa berubah gitu ya. Dari zona hari ini yang belum menjadi perempuan yang produktif, belum kreatif, belum inovatif, dan belum keren itu, nah, insya Allah bisa kita lakukan dengan mencoba tip ini satu. Oke, lanjut. Ini tip yang kedua. Setelah kita punya perencanaan tadi itu, gitu ya, sudah ada kreativitas, sudah ada inovasi, sudah ada kolaborasi, sudah ada apa? Video pesan-pesan acara ini dari ibunya. Bocor lagi. Kemudian juga sudah di show up kan. Terus apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Biar apa yang kita lakukan itu berkelanjutan. Nah, ini tips yang kedua. Start with why. Ya, yang pertama adalah start with why. Jadi kita harus punya alasan, harus punya planning yang kuat, harus punya perencanaan yang matang untuk melakukan apa yang kita harapkan tadi. Nah, yang kedua, start small. Start small. Lakukan yang paling kecil dulu. Nggak usah yang langsung diborong sekali waktu gitu. Nah, boleh kita punya keinginan yang muluk-muluk, cita-cita yang tinggi gitu ya, tapi harus berproses kan untuk mencapai itu. Nah, start from small gitu ya.
Jadi mulai dari yang terkecil nanti lama-lama jadi hal yang besar. Nah, yang ketiga, jangan menunda, start now, mulai dari sekarang. Jadi percuma kita punya ide kreativitas, punya karya, punya jaringan yang bagus dengan teman, tadi bisa berkolaborasi dengan teman misalnya, tetapi ditunda aja gitu eksekusinya. Nah, nggak jalan-jalan kan, makanya start now, mulai dari sekarang. Oke, ini yang kedua. Nah, ini sudah penutup dari saya sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 32. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung. Baik, ketika kita sudah sukses, kita membayangkan sudah menerapkan apa yang Bu Ayu sampaikan tadi itu, dan kita sekarang menjadi perempuan yang keren, yang kreatif, yang inovatif, dan yang produktif gitu ya, seperti yang dimau oleh tema kajian pada hari ini. Tolong kita tetap harus rendah hati gitu ya. Karena apa? Karena di dalam Islam itu adab nomor satu, baru kemudian ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, keterampilan yang kita punya, keahlian yang kita punya, adab tetap nomor satu. Nah, ini di surat An-Nisa ayat 32 ini kita benar-benar diingatkan bahwa janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, gitu kan? Baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama diingetin. Gitu ya, di sini juga lagi-lagi perempuan dan laki-laki sama-sama diingetin, bukan hanya perempuan saja yang diingetin, di sini laki-laki juga diingetin. Bagi Gitu ya, saya bahwa satu sama sangat lain itu kita menambah nggak boleh pengetahuan saya. iri gitu ya, kita nggak boleh sirik Tadi dengan dijelaskan. keberhasilan orang lain, kita nggak boleh sirik dengan potensi orang lain, tapi kita fokus pada diri kita sendiri aja. Bagaimana kita membuat kita itu menjadi istimewa gitu, tanpa harus sirik dan apalagi benci sama orang lain. Kita di warning bahwa Islam itu sangat mengedepankan adab apapun itu. Baik, selanjutnya sabda dari Rasulullah ini penting buat kita jadikan patokan gitu ya, bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Nah, ini sebenarnya warning yang Bu Ayu sampaikan tadi. Jadi walaupun kita mau berkarir di luar, jadi pimpinan misalnya di dunia kerja kita, misalnya kemudian kita juga jadi business woman juga, misalnya intinya kita sukses lah ya secara karir, secara usaha di luar, tapi kita jangan pernah lupa gitu ya dengan kodrat kita sebagai perempuan. Karena apa? Karena perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solehah. Wanita solehah ini kalau gue mau ngasih definisi adalah perempuan yang bisa memerankan seluruh perannya dengan maksimal tanpa harus mengkambing hitamkan salah satunya. Gitu ya, jadi ibu-ibu yang baik, jadi istri-istri yang baik, jadi wanita karir yang baik, yang profesional, yang produktif, gitu ya, punya karya, punya prestasi, bahkan bisa jadi pemimpin misalnya. Ya kenapa enggak, dengan background pendidikan yang tinggi juga gitu, sampai guru besar, sampai profesor, kenapa enggak? Kita bisa, kita punya peluang itu, kita punya kesempatan itu, kita punya potensi itu, akan tetapi jangan pernah lupa dengan kodrat kita, gitu ya, jangan pernah lupa dengan adab, gitu ya. Kalau kita sudah di posisi yang tinggi, sudah punya derajat yang tinggi, ya tetap adab nomor satu. Nah, itu mungkin maksud dari hadis Rasulullah ini yang mencoba untuk mengingatkan kita bersama pada hari ini. Sudah, terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Oke, sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Ibu Ayun yang telah memberikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita sebagai perempuan. Diingatkan sekali lagi bahwa kita intinya tidak boleh insecure ya. Jadi ini yang teman-teman yang masih insecure nih itu, jangan insecure. Wanita itu hebat dan dalam pandangan Islam wanita itu sangat diistimewakan. Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman. Monggo yang mau bertanya bisa acungkan tangan.
atau bisa ditulis di bawah ya, bisa di komen di bawah. Ada yang mau bertanya tentang perempuan muslimah yang keren? Wah, bertanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya mau bertanya, Mbak. Oke, monggo. Ini sekarang apa nunggu habis azan dulu? Kita break sejenak nggih sambil nunggu azannya. Nggih, Ibu Ayun nggih. Assalamualaikum, Mbak. Bu, saya mau bertanya. Menurut pandangan Islam tadi itu kan perempuan dan laki-laki kan setara dan sama kan. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, kita juga memiliki hak yang sama. Yang membedakan kita pun hanyalah ketakwaan kita kepada Allah aja kan. Namun yang menjadi persoalan sekarang Bu, ternyata kan tidak seperti itu. Apalagi sebagai anak desa, perempuan anak desa itu kan pastinya banyak pertentangan akan hal itu, Bu. Kalau perempuan muslimah itu orang-orang yang ada di rumah
kemudian ngaji, itu aja. Seperti saya ya, kemarin sebelum pergi ke Malang, kuliah di Malang itu timbul banyak sekali pertentangan dengan hal itu gitu loh Bu. Kenapa kok kuliah jauh-jauh gitu, kayak seperti itu. Kan lebih enak di rumah dan juga pastinya dan juga apa ya, gimana ya Bu ya, kayak apa ya, kayak kita itu di rumah, di desa itu suara-suara orang perempuan itu jarang sekali didengarkan gitu loh, Bu. Sementara kita kalau, apa, berpendidikan kayak gitu kan, kan itu sebuah kewajiban kan bagi saya, bagi perempuan-perempuan lain karena kan al-ummu al-madrasatul ula, kita sebagai guru pertama bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana menurut Ibu caranya agar kita bisa merubah mindset dari orang-orang desa seperti itu agar kita juga apa ya bisa berproduktif, berinovasi gitu Bu. Karena ya kita nggak bakalan bisa produktif dan inovatif kayak gitu Bu, kan apa ya, terkekang gitu loh, terkekang sama mindset-mindset seperti itu. Jadi kita kedahuluan apa ya, kedahuluan males dan gitu dan lain. Oke, baik Mbak Wafi. Berarti yang ditanyakan adalah bagaimana cara merubah mindset orang tentang perempuan yang berpendidikan tinggi gitu ya. Intinya Iya. seperti itu ya. Iya. Kita tampung dulu pertanyaan. Ini ada yang bertanya lewat chat, Bu. Saya bacakan ya. Kalau langsung dulu Dari Mbak Mira. Assalamualaikum. Mau izin bertanya? Mbak Tia, maaf. Gimana Nggih. kalau langsung dulu? Biar langsung saya tanggapi aja satu-satu gitu. Oh gitu. Nggih, monggo Bu, monggo. Biar ini nggak selak lupa gitu ya. Iya Bu, silakan monggo. Oke, dari Mbak Wafiroh tadi. Tantangan terbesar perempuan untuk bisa setidaknya setara dengan laki-laki itu kan memang ada semacam pemikiran yang permisif gitu ya, dan praktek budaya yang memang mendiskreditkan perempuan. Itu yang terjadi. Jadi permisif dengan apa yang katanya dulu harusnya perempuan begini gitu. Nah, kita menjadi perempuan masyarakat kita itu menjadi semacam apa? Melanjutkan tongkat estafet itu gitu. Sepertinya. Perempuan itu ya wes di rumah aja. Ya sumur, kasur, dapur itu tadi. Ngurus hal-hal yang berbau domestik aja. Yang kerja itu laki-laki, yang keluar rumah itu laki-laki, perempuan di rumah aja, kan gitu. Yang berpendidikan tinggi itu laki-laki, perempuan itu nggak usah. Akhirnya banyak sekali kasus-kasus ini, yang bias gender gitu kan. Mendiskreditkan perempuan, kekerasan, ya, baik itu secara fisik, secara verbal. Ya karena itu tadi perempuan dibuat pasif gitu, dibuat tidak pintar, dibuat nggak ngerti apa-apa gitu. Akhirnya kan cenderung jadi korban akhirnya. Nah itu kan yang harus kita edukasi hari ini. Itu yang harus kita optimalkan lagi, literasi tentang perempuan, posisi perempuan, khususnya di dalam agama kita itu seperti apa. Nah ini menjadi tugas kita bersama akhirnya kan, jadi PR kita ini, khususnya perempuan-perempuan seperti kita ini. Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena itu tadi mereka terstigma seperti itu, gitu, terkondisikan seperti itu oleh mbah-mbah kita, gitu kan, oleh ibu bapak dari ibu kita, bapak kita, dari tetangga-tetangganya, saudaranya yang dulu-dulu. Padahal sejak Islam datang itu sudah berubah gitu loh. Perempuan itu sudah tidak seperti itu. Nah, jadi kita jadi ketinggalan zaman deh kalau masih berpikiran seperti itu.
Nah, tugas kita sekarang mengedukasi bagaimana caranya paradigma lama itu bisa bergeser kepada paradigma baru, khususnya di era digitalisasi seperti ini. Literasi tentang digitalisasi terkait dengan perempuan harus benar-benar kita optimalkan. Salah satunya mengedukasinya dengan cara ikut kajian seperti ini, ajak kajian, ajak bincang-bincang. Kalau bahasanya untuk ibu-ibu di rumah kita itu ya kajian kali ya, udah bincang-bincang aja gitu. Yang awalnya bincang-bincangnya ngerasan-ngerasani tetangga, ganti ngerasan-ngerasani perempuan di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu loh. Ngajak ngaji bareng, ngajak kajian bareng. Jadi rasan-rasanya diganti kajian. Masuk di PKK-PKK ibu-ibu, selawatannya ibu-ibu gitu. Nah, kalian yang harus bisa mewarnai ini. Harapannya kan begitu. Karena kalian yang dianggap ngerti. Dianggap ngerti. Walaupun kita memang tidak bisa 100% merubah orang itu, karena itu susah. Setidaknya kan tadi kembali kepada diri kita dulu. Ya, ya kita yang harus berubah nih paradigmanya. Mulai dari harus berpendidikan tinggi, mulai dari sekarang harus ngerti dunia perkembangan dunia zaman hari ini itu seperti apa, masyarakat society 5.0 itu kayak apa, sehingga nanti kita bisa ngambil peran, minimal kita tidak menjadi korban patriarki gitu ya. Kita tidak menjadi perempuan-perempuan lemah yang mudah dibohongi, mudah diakalin, dipolitikin gitu kan gitu. Itu mungkin Mbak Vira ya. Ibu, terima kasih. Ya, kasih contohnya Siti Aisyah itu. Siti Aisyah loh pintar, dan pintar itu tidak mungkin tidak berproses gitu loh. Pasti karena beliau itu belajar itu ya berpendidikan kan gitu. Kok perempuan malah nggak boleh? Nanti nggak pintar terus ya opo, makanya diakali terus. Ya karena nggak pintar itu, kita harus pintar biar kita nggak diakalin nih. Gitu ya, harus produktif, harus mandiri. Nah, ini mungkin nanti bersinggungan dengan pertanyaan berikutnya. Biar kita nggak melebihi batas, itu seperti apa. Nah, tetap ada batasannya nanti. Oke, itu dulu Mbak Dia jawabannya. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, Ibu, terima kasih, Masya Allah. Jadi kita yang pertama harus merubah mindset sebagian besar masyarakat tentang pendidikan untuk perempuan, ya Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua saya bacakan dari chat dari Mbak Mira. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan sosok laki-laki yang kebanyakan minder dengan seorang perempuan yang multi talenta? Dan juga ada beberapa laki-laki yang meskipun perempuan sudah menjadi sosok yang hebat, penuh kasih sayang, tetapi tidak menghargai seorang perempuan dalam Islam. Terima kasih. Baik, ini jadi dua ya, Pak? Iya, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau laki-lakinya ini minder dengan pendidikan perempuan, dan yang kedua itu dari orang yang sama juga, Ibu, bagaimana jika si laki-laki kurang menghargai perempuan, padahal si perempuannya sudah jadi wanita yang hebat. Gitu. Ini dua pertanyaan yang berseberangan sebenarnya ya. Oke, dari Mbak Mira tadi yang pertama, yang akan saya jawab dulu. Ini laki-lakinya malah insecure gitu ya. ya inilah. Makanya tadi kan laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama, punya potensi masing-masing, punya hak akses yang sama, punya peran masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan lah. Astagfirullah khairat aja gitu. Kalau misalnya istrinya diizinin kuliah, berpendidikan yang tinggi, ya suaminya juga harus bisa ngebangin. Karena kita kan dalam rumah tangga itu tidak hanya butuh pasangan untuk urusan, mohon maaf, misalnya hubungan suami istri saja, tetapi kita juga butuh partner gitu kan, partner untuk berdiskusi, partner untuk ngobrol. Nanti kalau misalnya terjadi kesenjangan satu sama lain kan jadi nggak nyambung.
kayak gitu. Entah itu ngobrolin tentang anak, entah itu ngobrolin tentang kebutuhan rumah tangga, kita masa depan, itu kan butuh ini gitu loh, butuh ada soulmate gitu ya, butuh ada klik gitu loh. Nah, makanya bersyukur jika ibu-ibu yang sudah menikah terus diizinin kuliah sama suaminya juga kuliah, itu alhamdulillah kita harus bersyukur. Kita positif tingginya adalah mungkin suaminya ibu ingin punya istri yang bisa diajak untuk diskusi juga, yang bisa diajak untuk ngobrol yang nyambung juga gitu. Layaknya seperti teman, biar nggak nyari teman yang lain kan gitu. Jadi istri itu kan istri dan suami itu kan punya banyak peran gitu ya di dalam rumah tangga itu. Tidak hanya sekedar hubungan suami istri tadi itu aja gitu ya, nggak hanya khusus untuk hubungan di atas ranjang aja gitu kan, tetapi ketika butuh teman, suami atau istri yang bisa jadi teman, butuh adik jadi adiknya, butuh kakak jadi kakaknya gitu kan. Nah, kalau bisa di manage seperti itu kan jadi asik tuh rumah tangga kita. Enggak yang kemudian seperti atasan bawahan, laki-laki selalu jadi atasan, perempuan jadi bawahan aja gitu, gara-gara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan. Kan tidak sesaklek itu juga dalil itu kita pakai. Dalam hal apa dulu gitu. Ya sama-sama lah. Yang perempuan juga tidak menghalang-halangi suaminya untuk berkembang, yang suaminya juga tidak menghalang-halangi untuk istrinya berkembang, kuliah bareng, S3 bareng, S2 bareng, nanti profesor bareng ya. Nah, kan itu jadi mitra untuk sehari-hari gitu kan, jadi kayak temen. Enak, biar nggak nyari tempat curhat yang lain kan, karena istrinya atau suaminya up to date loh. Nah ini males mau curhat sama istri atau suami kok kayak nyambung. Hari ini itu dia nggak up to date, nggak gaul banget. Nah ini nyari teman curhat yang lebih gaul dan yang lebih up to date. Nah makanya ini kan akhirnya punya apa ya, tanggung jawab masing-masing bagaimana caranya bisa memantaskan diri untuk pasangan kita masing-masing gitu loh. Kayak gitu. Nah, tadi saya bilang ya perempuan ya harus juga harus up to date, harus ngikutin, harus kekinian gitu. Biar tahu apa yang diinginkan suami gitu. Bagaimanapun juga rumput tetangga lebih hijau. Nah, gimana caranya rumput tetangga nggak hijau, kita yang hijau gitu. Nah, itu kan harus kita manage gitu sebagai perempuan, ya kan? Itu dari segi pemikiran ya, dari segi psikologinya, biar gimana caranya lebih dewasa. Penampilan juga penting gitu kan, biar kita nggak insecure atau sebaliknya suaminya nggak insecure, ya harus sama-sama di good looking. Cantik itu kan relatif, ganteng itu relatif, tapi good looking itu bisa di manage gitu. Kita harus tampil cantik walaupun udah emak-emak rempong kayak kita ini ya, ibu-ibu yang udah nikah. Gimana caranya kita tetap cantik, menarik di depan suami kita. Kalau enggak, nyari yang lebih kinclong gimana? Gitu. Suaminya juga gitu, karena kita juga butuh senang yang good looking juga, kan? Sama aja kita, laki-laki sama perempuan juga sama-sama punya nafsu gitu kan. Nah, gimana caranya satu sama lain itu bisa melengkapi gitu loh. Itu Bu Mira ya, Mbak Mira tadi. Terus yang kedua, gimana kalau apa tadi Mbak? Suaminya nggak menghargai. Suaminya gitu ya nggak menghargai, padahal dalam Islam perempuan sangat mulia. Kurang ngaji, tuntas paling ngaji. Diajak ngaji lagi itu suaminya, diajak kajian gitu ya. Ngaji lagi, Al-Qur'annya dibaca gitu ya, gimana Islam mendudukkan perempuan gitu. Bagaimana cara memperlakukan perempuan. Islam itu adalah menurut saya ya, ajaran itu sangat pro perempuan sekali. Sangat toleran terhadap perempuan itu. Jadi kalau dia ngajinya tuntas, kajiannya mendalam ya, insya Allah dia tahu cara memperlakukan perempuan. Gitu ya. Baca lagi, gini lagi. Yo, katanya anak-anak di kafe itu, kopi ini gudung kental paling, karena nggak ngerti caranya memperlakukan istrinya. Padahal istrinya udah baik, misalnya udah melakukan tugasnya dengan baik sebagai istri. Nah, ini perlu diedukasi nih, Bu Syune ya. Nah, ya diajak aja. Kalau waktunya Jumatan ya,
Mas, dengerin ya waktu si ini apa namanya khutbah, lalu waktunya khutbah Mas tidur, karena waktunya khutbah itu biasanya kan ngasih ini ya, ngasih nasihat-nasihat dan gitu. Nah, biasanya banyak sekali tentang bagaimana memanage rumah tangga, memperlakukan perempuan kan kayak gitu, dengerin tuh Mbak Mira ya. Ya, tapi memang perempuannya juga harus, sebagai istri kita juga tetap harus berusaha gitu ya. Meminta suami kita untuk berubah, ya kita juga harus berubah. Kita harus berusaha, kita menunjukkan jalan ke suami kita, karena tadi mungkin ada kata-kata cerminan, ya siapa tahu kita masih belum benar-benar maksimal jadi istri, sehingga auranya ke suaminya belum nyampe gitu. Nah, kita lebih baik kan introspeksi diri gitu ya, saya pikir selain menginginkan dan meminta dan mengajak suami untuk berubah, ya mungkin kitanya yang juga masih belum maksimal jadi istri, walaupun ngerasa sudah maksimal. Nah, penilaian itu kan ada di mata orang lain, bukan kita. Sama-sama introspeksi diri lah. Terus duduk bareng gitu, duduk bareng sebelum tidur di atas kasur tuh ngomong-ngomong, kira-kira kenapa sih aku ini kurang apa sih, aku kurang cantik tak, aku kurang apa, gitu. Tanyakan kan kayak gitu, kita ajak dialog suami kita itu, jadi jangan seperti atasan bawahan ya gitu kan, seperti teman, seperti partner keluarga maksudnya kan enak. Bisa lah, apa sih aku ini kurang apa, ada yang nggak kamu suka kan, tanyakan gitu, jadi jangan sungkan-sungkan gitu maksud saya. Oke, itu bisa di manage ya, bisa di manage, strateginya bisa pakai dengan berbagai macam cara ya Mbak Mira ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi intinya komunikasi antara suami dan istri harus baik ya. Harus sefrekuensi mungkin gitu Bu. Benar. Kita harus menyamakan frekuensi ini kayaknya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nggih Bu dari Ibu Mustika. Bunda, seorang perempuan bila sudah menikah dia harus patuh sama suami. Bila suami meminta seorang istri untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya, bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Oke. Yang pertama sudah benar. Memang istri harus patuh kepada suami. Harus nurut. Tapi yang kedua yang nggak benar. Walaupun suami yang nyuruh, kalau nyuruhnya nggak baik, ya kita kan juga nggak yang engage juga gitu. Karena jelas di dalam agama kita amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Selama suami kita memang nyuruh ke hal yang baik, ya harus wajib untuk kita patuhi gitu, karena suami itu adalah imam gitu ya. Kembali kepada dalil tadi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, di dalam keluarga itu imamnya memang laki-laki. Walaupun di luar sana kalian adalah pimpinan misalnya di dunia kerja gitu ya, tetapi ketika kembali ke rumah tangga, ke keluarga, kita ini tetap makmum ke suami. Walaupun pada prakteknya tidak harus yang takut, segitunya gitu mendewakan suaminya meskipun salah, ini yang nggak benar. Ada kalanya kita harus bisa ngobrol seperti layaknya teman kok gitu loh. Ada kalanya juga kita kadang-kadang bisa ngomong bujur kita juga kok, karena belum tentu laki-laki itu setegar itu selamanya gitu. Ada kalanya dia juga mengalami up and down juga gitu kan. Dia butuh support, dia butuh dikuatin gitu kan. Hanya kadang gengsi aja, nggak ngomong. Nah, kita sebagai istri kan harus bisa membaca itu. Jangan sampai dia ngeluh sama rumput tetangga gitu kan. Jangan sampai ngeluh ke sebelah gitu kan. Curhatnya sama yang lain. Curhatnya sama kita gitu loh. Ada kalanya kita harus jadi perempuan yang lebih tegar daripada seorang laki-laki, ya kan? Makanya kita kan bermain peran aja nanti, bermain peran gitu kan, karena laki-laki juga manusia biasa, nggak selamanya dia kuat, nggak selamanya dia tuh tangguh gitu kan, nggak selamanya dia itu tidak butuh orang gitu, tidak butuh dinasehatin, tidak butuh dikuatin, gitu. Nggak selamanya, sama-sama manusia biasa gitu. Ada kalanya kita yang menasehati suami kita. Nah ini Bu, kalau terjadi seperti ini ya kita wajib untuk menasehati suami kita lah. Masa iya kita sebagai anak suruh melupakan orang tua gitu kan? Bagaimanapun juga, walaupun memang suami harus kita patuhi, tetapi orang tua tetap orang tua, nggak ada yang namanya orang tua itu bekas atau mantan gitu.
ya dia tetap punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun memang sudah persentasenya itu sudah bergeser gitu ya, jadi kita sudah punya suami. Tapi bukan berarti harus memusuhi dan menganggap orang tua itu sebagai mantan yang harus dilupakan. Nggak benar. Kita nasihati lah. Orang bukan saudara, bukan orang tua aja kita di dalam agama kita disuruh menjalin silaturahmi kok, apalagi dengan orang tua. Nggak boleh kan memutus silaturahmi seperti itu. Nah, kita ngomongin sama kita baik-baik. Nah, disinilah kita butuh sosok perempuan yang tegar, yang isok ngandani gitu ya, ngasih nasihat suaminya kita lagi hilaf atau apa, kok jadi punya pemikiran seperti itu, kan bisa dicari titik penyelesaiannya. Lagi-lagi duduk bareng, ajak ngeteh gitu ya, atau dibuatin makanan kesukaan dulu ya, gimana lah, dipancing-pancing lah. Kayak apa? Kayak istilahnya mau kalau kita itu ingin membuat hewan peliharaan kita tuh manut sama kita itu kan kasih lah yang dia suka gitu. Nanti lah nurut gitu. Nah, gitu kasih dulu, dirayu-rayu dulu, diajak ngomong. Nggak bisa kayak gitu juga. Ya, mereka kan juga orang tua kita yang harus kita ingat. Jasa-jasanya juga udah banyak sekali kita, makanya jadi aja ngomong lagi gitu. Makanya tadi kan Mbak bilang dalam keluarga itu tidak harus posisinya seperti atasan bawahan. Ada kalanya kolektif kolegial kayak mitra gitu kan, kayak partner. Ada kalanya ya kayak teman. Ada kalanya ya kakak adik gitu ya. Ada kalanya malah suami yang seperti bawahan kita, maksudnya bukan bawahan ya yang lagi down, kita yang harus lebih kuat, kita yang harus lebih struggle, berbentar lah itu. Diajak nge-mall bisa, diajak nang masjid bisa gitu loh, diajak umroh bisa, tapi diajak hangout juga bisa gitu kan. Jadi harus multi peran gitu kan, kita sebagai istri juga multi peran, suaminya juga harus multi peran. Kurang lebih kayak gitu ya Mbak, Ibu-ibu. Iya, terima kasih, Nda. Jadi intinya kalau seperti itu, omongan suami yang seperti apa yang harus kita turutin ya Bu? Tergantung konteksnya juga ya Mbak, yang bukan iya terus. Masa suami kita nyuruh kita nyemplung ke sumur kita ya belum? Kan ya enggak dong. Terima kasih untuk penanya Mbak Mira, Mbak Wafi, dan Mbak Ibu siapa tadi ya? Muslikah ya? Oke, terima kasih, Masya Allah. Ini jawabannya juga membuat saya belajar, dan teman-teman yang belum nikah nih bisa belajar nih dari pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa tidak boleh insecure ya. Kalau misalkan di lingkungan kita tidak mendukung dengan kita berpendidikan tinggi, kita yang harus mengedukasi mereka untuk dalam Islam saja perempuan diistimewakan. Pendidikan itu penting untuk perempuan. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita kalau si ibunya sendiri juga tidak pintar gitu nggih, Ibu Ayun nggih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ayun saya sampaikan dan seluruh peserta. Alhamdulillah, Masya Allah materinya sangat bermanfaat sekali. Apalagi ini buat mbak-mbak yang masih insecure kadang kalau ya. Jadi perempuan itu sangat hebat, sangat dimuliakan sama Allah. Kalau lagi insecure, lagi kalau coba ingat Bunda kita, Bunda Aisyah, bahwa beliau pun menjadi wanita tangguh yang ikut berperang juga sebagai rawi hadis, dan masih banyak lagi, Masya Allah. Oke. Pertanyaannya sampun nggih, 3 pertanyaan. Alhamdulillah sudah dijawab dengan oleh Ibu Ayun. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayun sebagai pemateri kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini yang disampaikan oleh Ibu Ayun dapat bermanfaat dan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Alamin, kajian hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 kami akhiri. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi salah kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Ya, ada sesi foto bareng kah? Yuk. Oh, nggih, monggo teman-teman yang memakai laptop boleh. Siapa nih? Tolong nggih. Ya, Mbak Fira mungkin? Ya, nanti saya share ya. Oke. Ayo bisa on cam yuk semuanya buat dokumentasi. Oke. Beri senyum termanis, yelah. Dikasih kode Mbak Dia. Sudah? Sudah? Sudah teman-teman? Ah, gini aja semuanya yuk. Senang ya. Siapa nih yang foto nih? Yang foto siapa? Siapa nih yang foto nih teman-teman? Mbak Safira mungkin bisa minta tolong Mbak Safira? Mbak Fira? Ya. Ya, Mbak Safira minta tolong ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Terima kasih. Tetap semangat menjadi perempuan muslimah yang hebat, keren, produktif, kreatif, dan inovatif. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayun. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Saya izin dulu. Terima kasih Bu Ayun. Sama-sama. Ya, terima kasih nggih teman-teman. Nanti untuk materinya bisa di-share di grup. Oh, tadi sudah di-share ya sama Mbak Fira ya. Boleh buat bahan bacaan. Oke. Terima kasih. Saya izin live nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.